161 Transformasi Besar 4. Meskipun ruang buku ini telah dibuat kedap suara, jika kamu bertindak terlalu keras dalam ruangan yang terlalu sunyi, apakah menurutmu mereka tidak akan mendengar? Aku. Gu Qingqing masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leng Xicheng sudah tidak sabar untuk mulai menyantap wanita itu. Kedua tangannya masih memegang pergelangan tangan Gu Qingqing dengan erat dan memaku Gu Qingqing di meja mahoni indah dengan kuat. Cahaya di ruangan begitu redup, meja kayu yang kukuh memancarkan pendar merah yang mengesankan, dan tubuh putih Gu Qingqing yang berada di atasnya tampak sangat mencolok. Pemandangan ini memberikan dampak visual yang sangat mengunci perhatian. Gu Qingqing takut didengar oleh kedua orang di lantai bawah. Karenanya, tidak peduli bagaimanapun Leng Xicheng menyerangnya, ia terus menggigit bibir bawahnya dengan patuh agar tidak mengeluarkan suara. Jika ia merasa terlalu sakit, ia akan mengulurkan tangannya dan memegang lengan Leng Xicheng yang kuat. Semakin Gu Qingqing melakukan itu, Leng Xicheng semakin ingin memperlakukannya dengan kasar. Pada akhirnya, Leng Xicheng perlahan-lahan mendekat dan berbisik di telinga Gu Qingqing, "Jangan lupa, kesepakatan kita tadi." Padahal, Leng Xicheng sendiri juga tidak tahu apakah Gu Qingqing mendengar kata-kata itu. Pukul 8 pagi keesokan paginya, meskipun Leng Xicheng mengatakan bahwa ia tidak akan keluar untuk sarapan, Leng Xicheng masih mengenakan pakaian rumahan kasual dan turun ke bawah dengan suasana hati segar. Suasana di dalam dapur terlihat ramai. Ibu Li dan Li Yuyu masih merasa sangat malu setelah dijemput oleh Gu Qingqing untuk tinggal di sini satu malam. Saat ini mereka sedang sibuk di dapur dengan pembantu. Li Yuyu menggigit sebuah apel di mulutnya sambil berkata dengan tidak jelas, "Ibu, buatkan Qingqing semangkuk bubur daging tanpa lemak dengan telur yang diawetkan. Dia paling menyukainya." Begitu Li Yuyu keluar dari pintu dan melihat Leng Xicheng turun dengan ekspresi dingin, ia mendadak ketakutan hingga menelan seluruh apel. "Leng, Presiden Leng." Leng Xicheng mengabaikan Li Yuyu dan hanya memerintah pembantu dengan dingin, "Segelas air madu lemon." Leng Xicheng sedikit menurunkan matanya, berhenti, dan berkata lagi, "2 gelas." Pembantu menanggapi Leng Xicheng dengan mengangguk sambil sedikit gemetar, lalu segera bergegas menyiapkan. Leng Xicheng langsung pergi ke ruang tamu tanpa melihat Li Yuyu barang sekilas pun. Tidak peduli seberapa banyak hal-hal buruk yang Li Yuyu katakan di belakang Leng Xicheng, ia tetap saja hampir mati ketakutan di depan Leng Xicheng karena tatapan matanya yang tajam. Li Yuyu benar-benar tidak tahu seberapa besar tekanan yang dialami Gu Qingqing yang tinggal bersama pria itu setiap hari. Sarapan sudah siap sebelum Leng Xicheng terlalu lama duduk menunggu. Leng Xicheng meletakkan koran yang dibacanya dan berjalan menuju meja makan. Tak lama kemudian, Ibu Li juga membawa keluar sepanci bubur daging tanpa lemak yang panas dan telur yang diawetkan. Leng Xicheng meliriknya dan berkata dengan suaranya dingin, "Duduklah." Leng Xicheng sang bos besar tidak berbicara. Namun, Li Yuyu juga tidak berani duduk saat mendengar kata-kata itu. Leng Xicheng menghela napas dan menarik Ibu Li untuk duduk bersamanya. Ibu Li tersenyum, "Suami Qingqing terlalu sopan." "Suami Qingqing, suami." Leng Xicheng membisikkan kata-kata itu di mulutnya. Kali ini matanya menjadi lebih tulus, keramahan yang buruk. Ibu Li tidak tahu identitas Leng Xicheng, namun ia hanya bisa melihat auranya yang luar biasa. Meskipun sikap Leng Xicheng agak dingin, sudah termasuk sangat baik jika pangeran keluarga kaya sepertinya tidak menyipitkan mata saat melihat orang lain. Ibu Li merasa sedikit malu. "Kami yang merepotkan kalian tadi malam," katanya. Ia melihat sekitar, lalu bertanya, "Di mana Qingqing?" Leng Xicheng menjawab dengan dingin, "Dia semalam tidur larut malam. Dia agak lelah dan masih berbaring di tempat tidur sekarang. Telur yang diawetkan dan bubur daging tanpa lemak itu, berikan aku semangkuk." Tidur larut malam, agak lelah, berbaring di tempat tidur, Li Yuyu hampir terbatuk. Leng Xicheng menyesap bubur yang disajikan, lalu mengerutkan kening dengan jijik. Gu Qingqing memuji masakan Ibu Li dengan sangat baik, tetapi ternyata hidangan ini rasanya juga hanya begitu saja. Ibu Li bertanya dengan santai, "Kamu dan Qingqing sudah menikah beberapa tahun. Apakah ada rencana untuk punya anak?" 162 Transformasi Besar 5. Li Yuyu hampir memuntahkannya bubur yang sedang diminumnya ketika mendengar pertanyaan itu. Ia segera menarik-narik pakaian ibunya dan berkata dengan pelan, "Bu, mengapa ibu bertanya begitu? Jangan mengatakan kata-kata ini." Ibu Li hanya bertanya dengan santai dan memulai perbincangan sebagai seorang tamu. Lagi pula, ia juga tahu bahwa akhir-akhir ini banyak pasangan muda yang sengaja menunda memiliki anak karena masih ingin menikmati kehidupan mereka berdua saja.
Meskipun Gu Qingqing dan Leng Xicheng menikah lebih awal, umur mereka pun untuk sekarang masih terhitung muda. Jika mereka menunda beberapa tahun, hal itu juga tidak apa-apa. Ibu Li segera tersenyum dan berkata, menunda anak juga tidak apa. Orang-orang yang masih muda memiliki kehidupannya sendiri. Leng Xicheng meminum dan menghabiskan semangkuk bubur dengan anggun, barulah kemudian ia menjawab dengan dingin, memang ada rencana ini. Kata-kata ini membuat Li Yuyu yang mendengarnya tercengang, rencana untuk mempunyai anak, Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Atau, dia hanya bersikap lebih sopan di depan orang luar untuk menunjukkan bahwa mereka suami istri harmonis. Setelah sarapan, Leng Xicheng menunjuk beberapa hidangan di atas meja dan memerintahkan, taruh ini di piring dan sisihkan. Siapkan juga semangkuk bubur. Li Yuyu saat ini merasa sangat canggung. Leng Xicheng duduk di sisinya, tetapi Gu Qingqing malah tidak ada. Li Yuyu benar-benar tidak tahu harus berdiri atau duduk. Tepat pada saat ini, Li Yuyu menerima panggilan telepon dari ayah Li. Li Yuyu yang awalnya masih duduk pun mendadak menegakkan punggungnya hingga seperti sebuah jarum. Ekspresi Li Yuyu mendadak menjadi tegas dalam sekejap saat ia mengangkat panggilan telepon itu. Ada apa? Ibu Li melihat Li Yuyu menerima telepon dan bertanya, siapa? Li Yuyu menjawab dengan wajah serius, ayah. Ekspresi Ibu Li dan putrinya langsung berubah. Panggilan telepon ayah Li sangat sederhana. Ia mengabari bahwa semalam ia kembali, tetapi tidak ada orang di rumah. Ayah Li menelepon untuk bertanya di mana Li Yuyu dan ibunya saat ini, kapan mereka akan kembali ke rumah, dan ia ingin bercerai. Tidak peduli seberapa kuat Ibu Li mencoba menahan perasaannya, ia juga mulai termakan emosi. Ia segera berteriak ke arah telepon, kami akan kembali. Kamu tunggu aku. Tanpa menunggu, Ibu Li dan Li Yuyu segera berbalik dan ingin mengemasi barang-barang mereka untuk kembali ke rumah. Leng Xicheng yang sedang membaca koran mendengar itu, lalu menghentikan Li Yuyu dan bertanya, kamu adalah wakil sutradara Huang Ting Entertainment, kan? Li Yuyu gemetar. Ia mengira bahwa bosnya akan mulai menegurnya. Namun, ia tetap berjalan mendekat dengan kulit tebal. Iya. Selidiki situasi pemindahan hartanya serta bukti bahwa dia melakukan bigami dengan menikah lagi. Sewa juga pengacara yang terkenal. Beritahu dia, jika tidak ingin masuk penjara, dia harus memberikan uangnya dengan patuh, perintah Leng Xicheng dengan suara yang sangat dingin. Bigami adalah tuntutan kasus kriminal pribadi dan secara teoritis bisa dipenjarakan. Ayah Li memiliki keluarga di luar keluarganya dan bahkan sudah punya anak. Sangat wajar jika keluarga sahnya mencari seorang pengacara yang bagus, mengurusnya, dan membuat hukumannya menjadi lebih berat. Baik, Li Yuyu segera menjawab. Namun, ia merasa sedikit aneh, Leng Xicheng membantunya berbicara. Jika karyawan Huang Ting Entertainment kita diganggu di luar, mau ditaruh di mana wajahku sebagai pemimpin? Kamu pergilah. Perintah Leng Xicheng lagi. Ekspresinya terlihat jijik, seolah-olah Li Yuyu sedang mempermalukan reputasinya. Setelah Li Yuyu mendapat perintah itu, ia memberitahukan hal ini kepada Gu Qingqing. Ia bahkan masih terkejut saat bercerita lewat telepon, aku kira Leng Xicheng adalah seseorang yang bersikap sombong, playboy, dan tidak sopan. Tampaknya masih ada sedikit kelebihan yang baik, kan? Karena hari ini adalah hari Senin, Gu Qingqing sedang bekerja dan sedang berada di sepen perusahaan. Ia terdiam sejenak, lalu balik bertanya, benarkah? Iya, setelah itu, sekretarisnya memberiku kontak seorang pengacara terkenal. Katanya itu adalah pengacara dengan spesialisasi tuntutan hukum perceraian. Biar aku menjadi lebih kejam dan berusaha memperjuangkan hak-hak milik sendiri. Pantas Leng Xicheng begitu menginginkan Gu Qingqing di atas meja ruang buku pada malam sebelumnya. Sebelum Leng Xicheng pergi tadi malam, ia juga tidak lupa untuk tidur lagi dengan Gu Qingqing sekali lagi. Leng Xicheng menagih terlalu banyak, tetapi ternyata ia juga membantu untuk mengarahkan Li Yuyu. Hubungan keduanya benar-benar transaksi antara kedua pihak. Hanya saja, kini Gu Qingqing merasa sedikit sakit di pinggang. Selanjutnya bab 163 transformasi besar 6.